Nih, ya. Nah, fungsinya untuk mengantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron yang lain. Jadi di otak, di medula spinalis, di serabut saraf, isinya nih neuron ini ya. Akson ini memiliki selubung sebagai pembungkus, yaitu terdiri dari sel Schwann dan selubung bagian dalam sel Schwann yang langsung melapisi akson, disebut selubung myelin ya. Selubung ini yang melapisi sel Schwann. Ya, ini merupakan lapisan lemak. Nah, fungsinya adalah memberi perlindungan, juga memberi nutrisi pada akson. Nah, kalau ada gangguan di akson, ini adalah nanti ada gejala gangguan pada saraf perifer ya, atau yang disebut neuropati perifer ya. Neuropati perifer adalah kondisi akibat gangguan atau kerusakan pada saraf di luar otak atau di saraf tulang belakang ya. Nah, sementara Guillain-Barré syndrome itu sendiri adalah penyakit autoimun ya. Jadi etiologinya adalah autoimun. Autoimun ini menimbulkan peradangan dan kerusakan materi dari si myelin ini sendiri ini. Jadi selubung sarafnya rusak. Dia mengalami demyelin ya. Nah, Guillain ini penyakit pada susunan saraf, dia dapat terjadi secara akut dan menyeluruh. Jadi bisa terjadi mendadak gitu ya. Terutama dia mengenai radiks dan saraf tepi. Kadang-kadang kalau berat makin lama dia bisa menjadi general. Jadi merusak seluruh selubung saraf, termasuk juga saraf otak. Bisa didahului infeksi, tapi paling banyak penyebabnya adalah autoimun ya. Dia merupakan inflamasi akut, polineuropati, banyak ya, sifat kelemahan progresif, simetris kanan dan kiri. Kalau misalnya kelainan sarafnya mungkin paresenya di sebelah kanan aja, atau di kaki kiri aja, atau di tangan kiri aja, itu harus dipikirkan. Flaksid dan arefleksia gitu ya. Sebelumnya didahului 1 sampai 3 minggu sebelumnya dia mengalami infeksi gastrointestinal. Jadi di anamnesis ya kalau ada kelemahan nih pada pasien. Seminggu sebelumnya ada sakit-sakit tenggorokan gitu ya, ada batuk pilek nggak atau ada diare nggak gitu yang mencetuskan nanti sistem imunnya mengalami kelemahan gitu ya. Ini dia ya, insidennya sekitar 0,6 sampai 4% per 100 orang gitu. Ini tadi ya serbung saraf pada akson gitu, myelinnya. Kalau ini lama-lama karena proses autoimun mungkin yang didahului infeksi tadi, selubung myelinnya rusak gitu ya, sifatnya progresif. Laki-laki katanya lebih banyak nih ditemukan ya. Ini kriterianya ya sindromnya paralisis flaksid. Jadi dia bukan kaku ya, tapi kelemahan gitu. Terjadinya bisa akut berhubungan dengan autoimun. Targetnya adalah perifer, radix, dan lama-lama mengenai nervus cranialis gitu ya. Ini triggernya ya bisa karena infeksi tadi ya,
mungkin imunisasi kadang, proses pembedahan, trauma, atau transplantasi sumsum tulang gitu. Patogenesisnya adalah akibat autoimun, ya, respon imun yang menyebabkan terjadinya peradangan dan produksi antibodi yang terjadi akibat infeksi sebelumnya. Jadi mungkin tadi infeksi pernapasan, infeksi saluran cerna menyebabkan respon imun di tubuhnya jadi hipersensitif gitu, sehingga seluruh diserang nih sampai sama antinya gitu. Jadi selubung mielinnya rusak. Jadi sistem saraf perifernya mengalami fleksit, kelemahan gitu ya. Ini juga patogenesis lainnya, ada molekul mimikri dari infeksi tersebut yang menyebabkan reaksi silang tadi ya, reaksi antibodi, reaksi sistem imun. Jadi mengenai sistem saraf tepi tadi, mielin tadi ya. Dia ada beberapa tipe, ada tipe. Jadi SGB itu nggak harus yang tipenya berat, ada juga yang tipenya ringan mungkin ya. Ini contoh-contohnya ada IEDP, acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Ini demyelinisasi saraf motorik akibat inflamasi atau kerusakan akson. Ini patogenesisnya ya, karena makrofag menginvasi selubung mielin tadi ya. Makrofag ini kan salah satu dari sistem imun gitu ya, sehingga menyebabkan aksonnya tadi rusak, jadi selubung aksonnya nggak bagus lagi. Atau yang tipe aman, acute motor axonal neuropathy ya. Kalau ini dia biasanya ada gejala sistem respiratori gitu. Ini yang agak berat nih. Jadi nafasnya nggak bisa ya, nggak bisa bernafas dia. Akibat terganggunya saraf motorik pada pernapasan dan degenerasi aksonal primer. Jadi makrofag tadi ya, salah satu produk sistem imun tadi menginfeksi nodus Ranvier tadi ya, hubung antara mielin satu dengan mielin lainnya. Dia masuk di antara akson gitu, sehingga membuat selubung mielinnya rusak. Ada juga yang tipenya AMSAN ya, acute motor accessory axonal neuropathy gitu. Ini juga ada gejala disfungsi pernafasan gitu ya. Prognosisnya buruk, sampai bisa gagal nafas pasiennya gitu. Ini hampir sama. Ada juga tipe yang Miller-Fisher syndrome. Ini mungkin agak ringan nih. Kalau yang ini pasiennya datang dengan ataksia, jadi berjalannya nggak seimbang, goyang-goyang gitu. Terus refleksia kok lemah gitu, atau ophthalmoplegia. Jadi matanya kelopak matanya tuh nggak bisa ditutup gitu ya. Atau kalau dibuka lama, atau kalau ditutup lama, jadi kayak ptosis gitu. Ini pernah juga nih didapatkan gitu ya. Atau ada yang tipe APN, acute pandiautonomic neuropathy gitu. Ini bisa disertai encephalopathy. Jadi otaknya ini ya mengalami encephalopathy gitu. Jadi ini udah termasuk berat juga karena kegagalannya ada saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini jenis-jenis antibodinya nih, kemungkinan yang menyerangnya nih ditemukan di penelitian. Ini kalau yang tipe IDP ya, kemungkinan yang muncul adalah genjara sensori motor gitu ya. Kadang juga kombinasi dengan gejala defisit nervus cranialis ya. Antibodinya bisa bervariasi yang menyerang dari sistem selubung myelin tadi. Kalau aman ini dia pure motor GBS, dia juga bisa mengenai nervus cranialis tapi jarang. Ini apa yang ini antibodi contohnya GM1A, GM1B dan yang lain-lain. Ini kalau yang tipe AMSAN tadi ya. Ini yang tipe pharyngeal cervical brachial. Jadi ya dominan di orofaring,
di wajah, di leher gitu, di otot-otot bahu gitu ya. Kalau ini yang tadi Miller-Fisher yang mengenai ke bola mata ya. Ini beberapa klasifikasinya. Yang AIDP tadi kasusnya paling banyak, sekitar 90% dia mengenai sensori motorik. Ya, terdapat defisit nervus cranialis, disfungsi otonom ya, mungkin gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil gitu ya, nyeri pada pinggang atau punggung yang mendahului kelemahan. Kalau aman, dia tidak disertai defisit sensorik pada pemeriksaannya. Ya, kalau AMSAN dia ada neuropati aksonal motorik dan sensorik akut. Ini kalau ini yang Miller-Fisher tadi ya, trias klinisnya dia mengenai otot bola mata. Ini perjalanan penyakitnya ya. Dia biasanya progresif nih, makin lama makin memberat. Ada yang makin memberat dan prognosisnya buruk tadi tuh yang mengenai gejala sistem pernapasan. Ada juga ya kalau yang Miller-Fisher dia prognosisnya lebih baik ya karena tidak mengenai sistem pernapasan. Misalnya nih dulu awal-awal nih didahului infeksi gitu ya. Nah, terus dari infeksi itu merangsang kan keluarnya sistem imun tuh makrofag dan yang lain-lain. Terbentuknya antibodi. Nah, di sini ya di 2 minggu awal. Lama-lama antibodinya ini bisa menyerang si selabung melen tadi ya, progresif nih di awal-awal. Kalau bisa dia perbaikan, serum antibodinya berkurang, lama-lama dia mengalami perbaikan. Tapi ada juga dia yang di awal-awal menjadi progresif gitu nih. Kalau dia progresif, kadang-kadang di akhir nih dia mengalami disability ya atau kecacatan gitu karena kelemahan dari anggota gerak tadi, saraf tadi gitu ya. Ini imunopatogenesisnya kira-kira nih. Tuh, misalnya dia ada infeksi saluran cerna. Infeksi saluran cernanya merangsang sistem imun gitu ya. Tadi antigen presenting cell, makrofag, T cell, beta cell dan lain-lain. Dia memproduksi antibodi. Antibodi ini mimikri, secara mimikri ya mirip gitu. Dia menyerang si selubung mielin tadi nih ya, si akson gitu. Mana nah yang terkena apa dia tipe aman, tipe AIDP gitu ya. Dia bisa terkena selubung myelin sistem pernapasan atau tadi yang mungkin tipe Miller-Fisher mengenai otot bola mata gitu ya. Jadi si selubung myelin ini nih rusak. Ini dia nih ya. Kira-kira tuh selubung myelinnya rusak gitu ya. Ini acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Ya, si selubung mielinnya diradik di saraf perifer rusak di akibat dari proses autoimun tadi ya, antibodi dari yang dirangsang infeksi sebelumnya menyerang serabut mielin gitu ya. Ini tadi 20-40% sebelumnya terkena infeksi Campylobacter jejuni, mungkin infeksi diare, infeksi saluran cerna, gastroenteritis, atau mungkin juga bisa infeksi saluran nafas ya, batuk, pilek, faringitis akut gitu. Jadi mekanisme autoimun yang harusnya tubuh menyerang si kuman tadi ya, bakteri tadi justru menyerang jaringan saraf tubuh sendiri, mimikri ya, menyerupai, jadi membentuk antibodi. Antibodi yang dibentuk tadi disebut antibodi antigonglioside. Tadi tergantung dari antibodinya ya, tipe apa aja itu, ada yang G1D, G1M gitu. Dia juga menyerang ganglioside normal di jaringan saraf perifer. Jadi nggak cuman
si kumannya aja yang diserang oleh antibodi, tapi si selubung mielinnya, aksonnya juga diserang gitu ya. Karena itu adalah makanya disebut mekanisme autoimun. Nah, autoimunnya apa? Mekanisme imunnya bisa imun seluler dan humoral. Dua-duanya berperan dalam patogenesis SGB tadi karena infeksi dari mikroba dan antigen host tadi. Ya, ini sel beta, reseptor sel T, makrofag. Ini yang mencetuskan reaksi silang, antibodi tadi atau mimikri tadi ya menyerupai. Sehingga terjadi mekanisme autoimun ya. Nah, terjadi inflamasi nih di selubung mielinnya, menyebabkan infiltrasi dari limfosit dan makrofag. Ini faktor imun humoralnya seperti antibodi, antimielin, komplement gitu. Ya, dia berperan pada opsonisasi makrofag pada sel Schwann. Jadi intinya si antibodi itu merusak selubung saraf dari akson tadi ya, selubung mielin. Gitu. Ya, ini didahului oleh infeksi pernapasan, infeksi saluran cerna. Pada penelitian ada juga yang karena vaksinasi, biasanya sih jarang ya. Atau mungkin keganasan, obat-obatan, ada juga yang karena kehamilan gitu. Biasanya sih jarang, yang paling banyak karena didahului oleh infeksi gitu. Ya. Nah, ini gejala-gejalanya hipoestesia. Jadi dia nggak bisa merasakan. Nanti kalau kamu periksa sensorinya kan pakai palorefleks tuh ada rangsangan dengan rambut-rambut halus atau dengan jarum gitu ya. Apa ada terasa nggak gitu batasnya sampai mana ketinggiannya? Sampai pinggang, sampai perut gitu. Terus bertambah berat nggak ke atas gitu. Awalnya mungkin di kaki nih, jari-jari kaki, jari-jari tangan kayak kesemutan, tidak terasa apa-apa gitu. Lama-lama kok lemah jari kaki, jari tangannya. Terus lama-lama seluruh kakinya. Terus lama-lama kok jalannya jadi susah. Jalannya jadi susah, lama-lama naik dia ke pinggang ya, ke perut. Dan yang paling susah kalau dia menjalar ke otot-otot saluran nafas gitu ya. Dia ascending paralysis. Jadi makin lama makin naik ini gitu ya. Mulai dari kaki, tungkai, paha, pinggang gitu ya. Lama-lama terjadi kelumpuhan total atau tetraplegia flaksit. Jadi flaksit itu kelemahan ya. Dia bukan yang tipe spastik kaku, tapi dia flaksit lemah seluruh ototnya. Gitu ya. Terus dia ini mungkin bisa ada keterlibatan saraf otonom gitu ya. Terjadi tadi gangguan saraf simpatis dan parasimpatis. Tadi ada kan yang tipenya yang agak berat tuh. Bisa gejalanya tekanan darahnya nggak stabil, mungkin tinggi, rendah gitu ya. Naik turun nggak apa nggak teratur gitu ya. Kalau terkena saluran pernapasan gitu ya, saraf kranial, dia sulit menelan nih, sulit kelemahan, sulit menelan, sulit bernafas gitu. Jadi hati-hati ya. Biasanya sih kalau udah kelemahan berat kayak gini, pasien sudah dibawa ke IGD ya oleh keluarganya. Gitu. Lama-lama ya terjadi gangguan kardiopulmoner gitu ya, gangguan jantung, gangguan paru gitu. Ini perbedaannya antara SGB dengan lain-lainnya. Karena ini mielitis transversa, poliomelitis dengan SGB sama-sama flaccid, sama-sama kelemahan. Jadi sama-sama acute flaccid paralysis. Nah, gimana nih bedainnya? Kalau SGB dia nggak ada demam. Demamnya kapan? Demamnya mungkin 1 sampai 2 minggu sebelumnya ketika dia infeksi. Kalau poliomyelitis dia saat itu demamnya. Kalau transfer myelitis bisa saat itu atau bisa enggak gitu ya. Terus ini gejala menial,
terus ada nyeri otot ya. Kalau SGB ini bervariasi tergantung otot yang terkena. Tapi kalau polio ini gejalanya lebih berat nih, nyeri ototnya ya. Paralisisnya gimana? Kalau SGB itu ascending tadi ya, mulai dari kaki, tungkai, paha, naik ke atas sampai general ke seluruh tubuh. Kalau ini gejalanya gimana ya? Dua-duanya. Pasti kaki kanan, kaki kiri juga gitu. Jarang yang salah satu aja. Hampir nggak pernah. Kalau polio bisa, dia masih bisa. Kalau transmemelitis ini enggak, ya enggak ascending, enggak mirip SGB, dia berbeda. Terus nih periode progresif paralisisnya, mulai dari awal sakit onsetnya sampai dia mungkin perburukan. Ini 2 minggu ya, kira-kira seperti itu. Jadi harus dianamnesis, harus diperiksa pasiennya. Ini ada beberapa kriterianya ya berdasarkan AN, Saperstein dan INCAT gitu. Ini klinisnya adanya disfungsi motorik atau sensorik pada satu ekstremitas atau keduanya. Kalau dari Saperstein, dia dari penelitiannya dia menemukan kelemahan sistemik baik di proksimal dan distal gitu ya. Terus adanya kehilangan sensasi sensorik nih gejala minornya. Kalau kriteria INCAT dia progresif ketemunya ya. Waktu serangannya lebih dari 2 minggu rata-rata. Refleksnya hampir berkurang tadi, refleksia ya. Ini pemeriksaan elektrodiagnostik gitu ya. Mungkin dengan EMG ya, yang biasanya SGB ini kita periksa dengan elektromiografi. Jadi diberikan rangsang saraf pada otot-ototnya. Gitu ya. Terus dia juga kita lakukan lumbal fungsi nih sama dengan penyakit yang lainnya, ditemukan leukositnya segini ya. Proteinnya lebih dari 45 kalau yang kriteria ini ya. Terus di biopsi lah nih, di biopsi selubung mielinnya ditemukan demyelinisasi gitu. Kalau di INCAT dia nggak dianjurkan, memang biasanya kita tidak melakukan rutin biopsi ini ya. Kita diagnosisnya secara klinis dan bisa ditambah dengan lumbal fungsi atau MRI spine gitu. Ini kriterianya rata-rata yang dipakai. Kelemahan progresif lebih dari satu anggota gerak ya, biasanya simetris dia. Dia hiporefleksia atau arefleksia. Jadi ya memang betul-betul lemah anggota geraknya gitu ya. Terus yang menunjang diagnosisnya dia relatif simetris tadi ya, atau progresif rata-rata 2 minggu tadi, namun bisa sampai 4 minggu. Gejala sensorik ringan dapat ditemukan keterlibatan saraf kranial. Kalau yang tipenya ringan dia bisa membaik dalam 4 minggu. Tapi kalau yang tipenya buruk tadi yang bisa mengenai saluran pernafasan, dia bisa meninggal bahkan kurang dari 1 minggu kalau progresivitasnya cepat ya, apalagi kalau kena saluran pernapasan gitu. Ini kalau di lumbal fungsi. Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan kriteria diagnosis ini, bisa dipikirkan diagnosisnya adalah sindrom Guillain-Barré. Nih kalau misalnya ketemunya asimetris, nanti ada gangguan buang air besar, buang air kecil, ini ketemu ini apa di lumbal fungsinya ketemu leukositnya banyak gitu ya, gangguan sensoriknya jelas. Nah ini masih harus dipikirkan diagnosis lain gitu ya. Ini kalau ini dengan gejala ini nggak bisa kita singkirkan diagnosis sindrom Guillain-Barré. Ini grade-nya nih kira-kira nih. Misalnya kalau pasiennya masih ringan, biasanya hari-hari awal nih dia baru nyeri-nyeri di perifer tuh, baru kesemutan gitu ya. Baru nggak terasa mungkin saraf-saraf sensorik di tangannya gitu. Sampai yang nanti kalian ketemu grade 5 perlu ventilasi. Tadi kan ada yang tipe Miller-Fisher tuh yang kena otot bola mata, itu grade 1 masih aman gitu ya.
Tapi tetap harus diobati karena dia bisa menjadi general. Kalau general udah ketemu, udah kena saluran pernapasan, udah bisa diapa-apain lagi gitu ya. Ini anamnesisnya nanti yang bisa kalian tanyakan ya, dia simetris gitu. Bisa terjadi dalam beberapa hari atau minggu, tadi 2 minggu ya. Kalau yang tipenya ringan mungkin bisa terjadi berbulan-bulan. Ini kelemahan awal dia kelemahannya ascending tadi ya. Mulai dari tungkai kemudian menjalar ke atas. Bisa memenuhi seluruh otot pernapasan. Kalau general ya bisa seluruh tubuh gitu ya. Kalau ada infeksi saluran nafas atau pencernaan sebelumnya harus ditanyakan. Ada nggak faktor pencetus lainnya nih? Vaksinasi, kehamilan, surgery gitu ya. Ini juga yang lain. Nah, ini dia kira-kira alur diagnosisnya ya. Jangan lupa anamnesis menegakkan diagnosis sebesar 60-80%. Jadi harus latihan anamnesis, apalagi pas koas nanti, untuk menyingkirkan diagnosis gitu. Kalau kita udah ketemu tadi tuh kriteria Guillain-Barré syndrome tadi, ya kita mungkin bisa periksa laboratorium untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Kita periksa elektrolit, kelemahan juga bisa ya karena gangguan elektrolit, apalagi pasiennya katanya diare sebelumnya gitu ya. Atau pemeriksaan yang lain-lainnya, ada infeksi nggak, ada hipotiroid nggak, kan hipotiroid juga kelemahan anggota gerak ya, hipotoni. Lalu kita mungkin bisa melakukan lumbar puncture atau lumbar fungsi tadi ya untuk menyingkirkan diagnosis lainnya, apa karena meningitis bakterial, meningitis TB, virus, dan yang lain-lain ya. Lalu kalau udah terdiagnosis, apalagi kalau berat gitu ya, kita harus rawat di ICU, hati-hati karena dia bisa mengenai saluran nafas gitu. Dan dia rapidly progresif, sangat cepat dia memburuknya gitu ya. Eh, Terus ini nih komplikasi lainnya bisa trombosis vena, dekubitus karena pasiennya sudah fleksit ya, nggak bisa bergerak lagi gitu. Ya, terus bisa juga mengenai infeksi saluran nafas. Tadi kan otot-otot nafasnya nggak berfungsi itu. Jadi silia-silia di saluran nafasnya nggak bagus sirkulasinya ya. Sirkulasi di lendir, dahak, di paru-parunya nggak bagus. Jadi bisa terkena infeksi paru. Nanti pengobatannya karena pencetusnya adalah autoimun, ya kita harus menekan sistem imunnya. Caranya gimana? Ya kita berilah dia si imunoglobulin tadi ya untuk menempati antibodi tadi atau dengan plasmaparesis. Plasma itu dikeluarkan darahnya dari badannya seperti hemodialisa ya, seperti cuci darah gitu. Plasma yang kotor yang penuh dengan antibodi yang tadi itu menyerang selaput mielin dikeluarkan. Setelah bersih, darahnya dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Itu. Karena dia refleksnya jangan lupa lakukan rehabilitasi di fisioterapi pasiennya ya, di disupport, diedukasi, mungkin dia butuh psikolog juga gitu ya. Jadi rata-rata ya kita obatinnya di ICU kalau yang berat gitu ya. Kalau yang ringan tipe Milaveser tadi yang mengenai otot bola mata aja mungkin bisa dibangsal. Tapi terapinya sama, kita berikan intravena imunoglobulin atau kita lakukan plasma paresis gitu ya nih. Nih. Nanti dia untuk menyingkirkan diagnosis lain mungkin hipoglikemi dia, mungkin infeksi, mungkin gangguan elektrolit, kita cek pemeriksaan darah. Nah, kita lakukan lumbar fungsi tadi untuk menemukan menyingkirkan diagnosis lainnya, meningitis, ensefalitis, karena bakteri, karena virus, atau karena TBC gitu ya. Terus kita memeriksa ini nerve conduction velocity ya, periksa EMG juga untuk menilai ototnya ya, hantaran hantaran serabut otot.
Ini kalau kita lumbal fungsi ya, ada ditemukan peningkatan kadar protein dan jumlah sel normal di cerebral spinal fluid gitu ya. Berarti kita bisa simpulkan dia mengalami Guillain-Barré syndrome atau adanya disebut disosiasi sitoalbumin nih. Berarti terjadi proses demyelinisasi tadi ya. Dia bisa normal di 48 jam pertama sejak onset gitu. Jadi hati-hati melakukan lumbal fungsinya ini hari keberapanya juga perlu dipikirkan gitu. Karena mungkin aja waktu awal-awal belum muncul gejalanya karena antibodinya mungkin belum terlalu banyak gitu ya. Jadi belum bisa terdeteksi. Atau ini nih kita melakukan pemeriksaan hantaran saraf itu terdapat penurunan ya. Ini ya kalau mau kalau mau pasti betul ya kita periksa sih antibodinya tadi gitu ya. Dan dilihat berapa jumlahnya, ada nggak di dalam darah gitu ya. Atau mungkin kita bisa melakukan imaging dengan melakukan MRI tulang belakang. Ada nggak tanda-tanda inflamasi pada serabut sarafnya ya. Ini diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya bisa infeksi susunan saraf pusat ya, central nervous system ya, encephalitis mungkin, adem ya, acute disseminated encephalitis, transverse mialitis ya, atau mungkin di motor neuron tadi diagnosis bandingnya ada poliomyelitis dan yang lain-lainnya. Terapinya adalah untuk mengurangi beratnya penyakit dan mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi. Kalau kelamaan serabut sarafnya rusak ya dia bisa defisit neurologis, bisa cacat gitu ya. Mungkin bisa parese, nggak bisa jalan gitu. Mungkin nggak bisa mengangkat tangan, mengangkat badan gitu ya. Jadi kita terapinya ya tadi dengan imunoterapi gitu ya. Dia perlu dirawat di rumah sakit karena tadi sifatnya progresif ya, progresif ascending, lama-lama memberat dari ascending dari kaki ke atas, bisa mengenai saluran pernapasan. Jadi makanya kita rawatnya di rumah sakit gitu ya. Nah, ini bisa mengenai tetraparesis flaksid, semua anggota gerak progresif cepat mengenai saluran nafas, paralisis bulbar ya, batang tubuh, otot-otot batang tubuh. Nah, itu kita rawatnya di ICU. Ini dengan tadi plasmaparesis dan terapi intravenous gitu ya. Kita berikan dia imunomodulator untuk menekan sistem imunnya tadi. Kita berikan dulu 400 mg per kilogram per hari selama 2 sampai 5 hari gitu ya, supaya dia menetralisir autoantibodi tadi ya yang patologis yang menyerang sistem serabut mielin tadi. Jadi ditekan produksinya gitu. Terus dia juga harapannya bisa mempercepat katabolisme IgG tadi ya, imunoglobulin, jadi cepat dihancurkan, jadi antigennya dinetralisir ya dari virus atau bakteri tadi. Terus juga dia diharapkan bisa memblokade dari Fc reseptor pada monosit atau makrofag atau neutrofil ya sistem imun ini. Jadi dia nggak memproduksi sitokin terus gitu yang bisa merusak yang menghasilkan antibodi yang bisa merusak selabung mielin tadi ya. Jadi fungsinya untuk mensupresi sistem imunomodulator. Ini plasmaparesis tadi ya, kalau dia nggak respon terhadap terapi IPIC ini, ya ini kita lakukan plasma paresis. Tadi ya dikeluarkan darahnya, dibersihkan plasmanya ya, plasmanya mengandung antibodi. Kalau sudah keluar, sudah bersih, dimasukin lagi darahnya. Harganya ya memang agak mahal nih ya terapinya nih. Intravena imunoglobulin sama plasmaparesis nih cukup mahal ya. Mortalitasnya angka kematiannya 5-10%. 60% anak mengalami defisit neurologis dan 20% membutuhkan ventilator karena menyerang sistem pernapasan tadi ya.
Nah, ini dia. Nih, kematiannya biasanya karena gagal jantung, gagal nafas tadi ya, karena ada gangguan saraf otonom gitu. Anak-anak lebih prognosisnya lebih baik daripada dewasa ya. Periode penyembuhannya lebih lama dari fase akut ya, dalam minggu sampai bulanan. Ini komplikasinya bisa kelumpuhan otot napas, bisa instabilitas otonom gitu. Kadang dia bisa kambuh tuh 5%, sekitar 5%. Ya, udah baik mungkin. Nanti periode berikutnya ada lagi karena memang sistem imunnya sudah hipersensitif gitu. Oke, untuk SGB ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?